warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget nih, apa kabar nih kakak-kakak sekalian? Allahu Akbar gitu dong, biar tambah semangat. Oke, baik Ustadz TVRI Jogja dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Nurma Sinta kembali bersua menyapa Anda tentunya di program ngaji yang menarik nih spesial dari TVRI Jogja. Dan pada kesempatan hari ini sudah kedatangan Ustadz yang luar biasa dan tentunya nih ngaji kita pada kesempatan hari ini tentunya di Tablik Islami. Masya Allah luar biasa. Dan pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama saya nih di studio ada Ustadz Miftahul Khair atau yang biasa kita kenal ya dengan sebutan Ustadz Miko Cakcoy. Begitu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Nurma, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, tema kita pada kesempatan hari ini perilaku komunikasi di media sosial, begitu ya. Mungkin Ainun sendiri nih sudah punya Instagram, TikTok? Punya dong. Punya, oke. Baik, supaya lebih Nggak tanya saya. itu nanti ya Ustadz ya. Gitu. Iya, biar lebih afdol kita duduk dulu nih Ustadz. Iya, betul. Nanti ini pegel kalau berdiri gitu Ustadz. Monggo silahkan Ustadz. Oke, tapi ini masih kurang afdol lagi Ustadz kalau kita belum kenalan sama kakak-kakak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini kalau yang kok saya jadi deg-degan ini ya, ada yang ganteng-ganteng juga gitu. Alah. Kalau yang cowok ini kayak panggilannya Maseh gitu ya. Kalau yang putri-putri kita panggil Besti. Iya, siap nanti. Oke, kita kenalan dulu nih Ustadz. Karena kalau tak kenal maka ta'aruf. Oh, maka ta'aruf gitu ya. Nggak sayang ya Ustadz ya? Ya jangan, sayang itu urusan belakang. Oke, baik. Kita sapa dulu nih, kita kenalan. Siapa kita? Pelajar NU. Siapa kita? Pelajar NU. Siapa kita? Pelajar NU. Itu IPPNU. Belajar berjuang bersama. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, terima kasih dari IPNU dan IPPNU Gondokusman Kota Yogyakarta. Baik, kita beralih ke yang sebelah kiri nih. Ini yang besti-besti ini ya, yang cantik-cantik ini dari majelis taklim mana atau dari organisasi mana nih? Coba perkenalan diri dulu. Oke, kaum wanita ini. Iya, kaum hawa. Iya, kaum hawa. Hawanya dingin di sini. Iya Ustadz ya. Oke. Asrama Fitrah, generasi entrepreneur masa kini. Masya Allah luar biasa. Entrepreneur. Iya, dari asrama Mbak, bukan dari majelis taklim. ya Kayak dari bubu PKK asrama. loh nih. Oke, baik Ustadz. Iya. Oke, meng-highlight tema kita pada kesempatan hari ini nih Ustadz mengenai tentang perilaku komunikasi di media sosial. Tentu saja yang hadir di sini nih baik juga pemirsa yang ada di rumah, terutama saya juga gitu kan yang masih generasi milenial nih. Aduh, kan Menolak pasti tua. kan pasti kan tidak gaptek lagi nih, pasti mereka punya media sosial, ada TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, Ustadz, pertanyaan pertama dulu nih, mengapa kita perlu membahas perilaku komunikasi di media sosial, Ustadz? Ya karena gini, masalah perilaku itu kan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Ketika perilaku itu baik, dampaknya juga akan baik pada siapapun. Ketika perilaku itu buruk, maka dampaknya juga buruk. Nah, media sosial itu adalah alat untuk kita berperilaku. Kalau kita kelihatan bagus di media sosial, ya mungkin belum tentu juga ya. Kadang-kadang kita bagus di media sosial, kadang-kadang orangnya sendiri seperti apa. Pencitraan begitu, Ustaz? Nggak apa-apa, asalkan pencitraan itu untuk kebaikan. Jadi ketika kita dilihat orang lain kita bagus, kita dilihat orang lain kita baik. Ketika orang itu melihat kita dan merasa bahwa pingin seperti kita, itu sudah amal jariah buat kita. Jadi ketika Mbak Nurma sekarang pakai jilbab, busana rapi, ada orang pemirsa TVRI di rumah melihat, oh saya ingin berbusana seperti Mbak Nurma, tertutup rapi, cantik, anggun. Kemudian berbusana seperti ini, itu juga baik buat mereka amal jariah panjenengan. Maka dari teman-teman di sini kalau ingin memperlihatkan kebaikan kita, ya ini jauh dari misalkan riya ataupun ujub ataupun pamer ya. Tapi kita juga harus memberikan suguhan-suguhan tentang busana yang baik, tutur kata yang lembut, kata-kata yang indah untuk semua yang ada di media sosial. Ketika dicontoh, ketika ditiru, maka itu adalah amal bagi kita dan pahalanya akan mengalir terus. Sehingga teman-teman di sini misalkan punya media sosial yang isinya itu adalah konten-konten yang bagus, konten-konten yang mendidik, nah itu buat kita juga pahalanya, bukan buat siapa-siapa. Maka media sosial adalah alat untuk kita
supaya nanti menjadi orang yang mendapatkan pahala tanpa kita merasa mendapatkannya. Masya Padahal itu pahala, tapi kita kok tahu-tahu besok dapat kiriman dari malaikat, ini dek pahalamu, pahala apa? Dulu pernah memberikan contoh pakai jilbab yang bagus. Dulu pernah memberikan contoh menjadi seorang laki-laki yang tanggung jawab. Oh, ramang hahe itu. Nah, lanang itu yang tanggung jawab, yang peka. Kadang-kadang ada lelaki yang nggak peka. Oh gitu. Iya, ada perempuan bilang gini, Mas kamu mau nggak jadi imamku? Kata yang laki-laki, aku wis sholat ya dek. Ini nggak peka ini ya. Nah maka dari itu perlu berperilaku di media sosial itu yang bagus, jangan sembarangan. Termasuk ketika teman-teman misalkan upload video yang di situ misalkan mengumbar aurat, laki-laki pakai celana pendek gini, kemudian kelihatan udalnya, tahu udal apa? Udal nanti udal, pusar, nah itu loh, tahu pusarnya kelihatan, itu kan sudah maksiat. Nah dilihat oleh orang, kalian meninggal dunia. Ya, tetapi dapat kiriman terus karena pusar kalian kelihatan dan dilihat oleh orang lain karena itu adalah aurat, apalagi perempuan begitu. Oke, berarti apalagi zaman sekarang nih pasti kan anak-anak muda tuh udah pinter banget gitu buat bikin-bikin konten gitu. Pinter banget. Iya. Jadi lebih baik kita itu kontennya yang bermuatan dakwah begitu ya Ustadz ya? Ya, dakwah itu bisa bilhal atau dengan perilaku kita, bisa dengan bilisan atau dengan ucapan-ucapan kita. Jadi kalau misalkan tugas-tugas saya, Ustadz Jamil dan sebagainya itu kan juga dakwahnya bilisan. Bilhal juga ada perilaku di rumah, dengan keluarga, dengan teman-teman sebaya bagaimana itu harus kita dakwahkan. Karena sesuatu yang baik tadi akan menimbulkan kebaikan pula. Masya Allah, oke. Baik Ustadz, selanjutnya nih, apa yang perlu kita waspadai Ustadz ketika kita menggunakan sebuah platform media sosial tersebut gitu Ustadz? Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana kita menggunakan itu dengan bijak. Karena media sosial itu ibaratnya pisau bermata dua. Atau ibaratnya pisau gitu aja lah. Pisau itu tergantung siapa yang memegang. Kalau yang memegang itu adalah ibu-ibu yang suka masak, maka pisau itu akan bermanfaat buat masakan yang enak. Kalau yang memegang itu adalah teman-teman yang sekarang mungkin belum dapat hidayah, yang mereka masih suka menjadi penjahat jalanan misalkan, itu dibuat menusuk orang, dibuat melukai orang, itu juga akan menimbulkan dosa. Maka tergantung siapa yang memegang. Sama HP juga begitu, dipegang siapa? Ketika sesuatu dipegang oleh orang solih, maka alat itu juga akan menjadi solih. Ketika sesuatu dipegang oleh orang yang nakal, maka alat itu juga akan menjadi nakal. Sama semuanya. Kuota itu juga ada kuota yang manfaat, ada kuota yang nanti buat maksiat. Jadi kuotanya itu kalau memang bagus, digunakan untuk hal kebaikan juga. Karena di dunia ini juga butuh yang namanya kuota. Karena dulu itu kan ada harta, tahta, wanita. Sekarang tambah satu, harta, tahta, wanita, kuota gitu loh. Nah, kalau nggak ada kuota ya wifi nunut temannya kan gitu kan. Nah, itu namanya menyengsarakan konco. Oke. Berarti bisa melukai hati juga ya. Melukai. Dalam sekali. Apalagi kalau misalnya lihat doi ternyata sama orang lain. Waduh. Nah ini sekarang kan musim live ya, musim live. Jadi kemarin tuh ada yang live ingin memberikan kejutan kepada pacarnya. Itu sekarang viral di TikTok itu. Nah, saya begini-gini juga punya TikTok. Jadi TikTok kemarin saya habis FYP. Nah. Satu video ditonton sampai 1,5 juta kalau nggak salah ya. Sekarang masih ada. Nah itu hanya hal sepele, yaitu anak kecil-kecil tak ajak nyanyi itu, tapi ternyata dia nggak bisa nyanyi kisah-kisah Rasul. Bahkan saya nyanyi wong kong ini semuanya hafal sampai gini-gini joget-joget. Nah itu ada live di TikTok. Ternyata dia mau memberikan kejutan. Ternyata di dalam itu kosnya pacarnya itu adalah laki lain. Waduh. Kan sakit itu. Sakit rasanya menusuk tekan gitu. Wah rasanya pol lara-larane sampai dia ingin mengakhiri hidupnya dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang anak muda yang mungkin saat ini terlalu menggunakan ataupun terlalu tidak mewaspadai adanya setan gepeng ataupun setan kota itu. Ya itu setan enggaknya tergantung. HP itu bisa jadi setan, bisa jadi malaikat, tergantung kita. Kalau kita bijak dalam menggunakan, itu bisa jadi malaikat. Begitu. Ya, karena tadi kan pengaruh media juga Ustadz. Sekarang anak-anak kecil sudah pada pegang handphone gitu kan, jadi sehingga mereka malah nggak tahu nih lagu-lagu Islam, tapi malah lebih taunya tadi yang lagu. Ya karena dalam lagu sendiri dulu sama sekarang beda Mbak. Kalau lagu dulu itu kan sopan-sopan. Waktu mau mencium kening pacarnya aja izin, walaupun itu dalam bayangan lagunya ada.
izinkanlah ku kecup keningmu, Masya Allah. bukan hanya ada di dalam angan misalnya. Itu baru membayangkan saja sudah minta izin. Kalau sekarang enggak, lagunya vulgar sekali. Bisa dilihat sendiri nanti ya lagu-lagunya saat Oke, ini. mudah-mudahan nih kakak-kakak yang ada di sini semua hafal lagu-lagu Islamia daripada lagu-lagu zaman sekarang. Insya Allah. Kok senyum-senyum sendiri, jangan-jangan Iya. lebih Merasa, hafal iya. itu. Karena merasa nggak hafal loh. Merasa nggak hafal ya, merasa oke. Baik Ustadz, selanjutnya nih, Iya. bagaimana bentuk info yang menyesatkan Ustadz? Jadi kan ini ya Ustadz ya, terkadang tuh sekarang di media sosial banyak adanya hoax begitu Ustadz. Tapi kita tahan dulu nih Ustadz, ini pembahasannya semakin memanas nih Ustadz ya. Oke, baik pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Tablik Islami memurnikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami benar Islam kita. Tablik Islami itu VRI Jogja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah sekali. Ainun, terima kasih ya sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Ainun, terkait dengan perilaku komunikasi di media sosial nih. Ainun punya Instagram? Punya ya tadi ya? dong, iya. TikTok punya? Punya. Oke, untuk apa nih Ainun biasanya TikTok dan Instagram? Kalau Instagram sih sebenarnya udah buat komunikasi sama teman-teman. Kemudian kalau TikTok ya hanya sebatas Online shop ya? ikutin tren aja Ustadz. Oke, terima kasih Ainun. Baik Ustadz, sebelum kita ke pembahasan mengenai hoax tadi ya Ustadz ya, menggarisbawahi tentang perilaku komunikasi di media sosial. Nah, terkait dengan Quran surat An-Nisa ayat 114 yang dibacakan oleh Ainun tadi, adakah Ustadz hubungannya dengan perilaku komunikasi di media sosial, dan apakah Allah ini akan menyampaikan sesuatu melalui ayat tersebut gitu? Iya Ustaz? benar, karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la khaira fi najwahum. Jadi la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di antara rahasia mereka. Karena kita main sosial tuh media sosial itu main rahasia. Kita nggak tahu kan kita sekarang sedang sama siapa. Karena media sosial itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Yang dekat itu bisa jadi jauh. Iya. Punya nggak teman-teman yang kadang-kadang kita ajak omong dia nggak nyambung. Dia nyambungnya pakai HP kan. Iya, betul. Tahu-taunya nanti ketika kita udah selesai dia bilang, ngomong apa? Nah, ini kan betul, menjengkelkan. betul. Itu rahasia antara mereka, percakapan mereka. Tetapi tidak ada kebaikan illa man amaro bi sodakotin, kecuali perintah-perintah kebaikan. Satu, sodakoh. Yang kedua, atau bi ma'ruf au ma'rufin, atau dengan perintah-perintah tentang kita menyuruh orang supaya baik. Oke. Atau bi islah atau islahin
bainan nas. Kita berdamai. Jadi apa yang disampaikan dalam ayat tersebut adalah puncaknya adalah masalah pahala besok. Jadi ketika kita mau memberikan sodako, kemudian kita memerintahkan orang untuk berbuat baik, kemudian kita menyuruh orang untuk bersaling damai. Artinya di media sosial itu jangan saling menghujat. Di media sosial itu jangan saling kita membuli. Artinya kita dalam main akun itu jangan sampai kita menuduh sana, menuduh sini, mudah untuk mencela sana, mencela sini. Karena rasanya ketika kita menuduh, itu adalah itu adalah dosa yang tidak akan pernah tercatat. Kata siapa? Malaikat itu juga selalu mencatat kita karena ada tugasnya. Malaikat Rokib bersama dengan malaikat Atid itu bestie. Jadi malaikat itu ada bestinya, ada malaikat Jibril, bestinya malaikat Mikael, malaikat Mungkar, bestinya malaikat Nakir. Itu tugas semuanya. Mencatat kita. Kalau dulu itu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Jadi ketika kita ingin selamat atau tidak tergantung jari. Kalau dulu salamatul insan fi hifdzil lisan. Nah, itu dawuhnya Nabi waktu itu belum ada media sosial. Nah, diaplikasikan dengan sekarang, ya mungkin selamatnya manusia karena bijaknya menggunakan jari-jarinya. Mulut nggak ngomong, tapi tangan yang ngomong. Makanya al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu. Mulut nggak ngomong besok, tetapi jari-jari ini besok ngomong. Ketika kita dalam hati mulut terkunci, kita nggak bisa protes. Oh, jari-jarinya. Ini Gusti, ya, ngobrol gini tau ya. Ini Gusti, dulu saya pernah dibuat menghujat ini. Saya nggak suka sama ini, saya dihujat. Oh iya, saya juga mengetik huruf A. Saya mengetik huruf Z. Oh iya, ya dulu waktu mau ngetik juga sempat tipu-tipu. Itu dikasih tahu sama yang namanya jari. Tangan kita semuanya ini menjadi saksi. Makanya berhati-hati dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir adalah ajrun azimah, pahala yang besar untuk kita ketika kita mau menahan diri berjihad untuk melawan itu. Berarti bisa aja gibah online gitu ya? Oh ya? bisa, enggak ya. Nah, di grup itu dikira nggak ada gibahnya. Wah, kalian punya grup, ketika nggak cocok dengan anggota grup, buat grup lagi. Ini kerasa tau, buat grup lagi, kemudian nanti dia menggibah yang nggak suka di grup. Loh, itu namanya gibah online. Itu makanya kuota itu ada yang kuota nanti kita berikan untuk kemanfaatan, ada untuk kemaksiatan. Monggo dipikir sendiri. Oke, baik Ustadz. Terkait dengan hoax nih sekarang Ustadz. Nah, bagaimana kita menyikapi terkait dengan hoax, berita-berita yang hoax ada di media sosial itu kan banyak banget nih Ustadz sekarang. Nanti terkadang video itu dipotong, terus nanti jadi fitnah gitu Ustadz. Mudah sekali sekarang kita itu menerima berita-berita bohong. Kadang-kadang pemirsa di rumah juga ada beberapa orang yang mungkin suka memotong video, kemudian dikasih tambahan-tambahan caption. Nah, kita itu kadang-kadang lebih percaya di media daripada dengan bukti aslinya. Karena satu, kita jauh dari yang ada di situ. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu apa sih yang terjadi. Akan tetapi hati kita itu sudah mengimani caption dari teman kita. Apalagi di situ misalkan beritanya itu agak formal misalnya, ataupun orangnya terpercaya gitu. Wah, kita langsung mengimani. Wah, ini berita media loh ini. Nah, kadang-kadang berita hoax itu adalah berita-berita fitnah yang mungkin kita harus saring sebelum sharing. Jadi kita saring dulu berita-berita dari siapapun, baru kita nanti akan share. Ya, oke Ustadz. Ini sepertinya teman-teman kita, bestie kita nih Ustadz, kayaknya ada yang pengen bertanya gitu. Sudah menggebu-gebu pengen bertanya gitu ya. Artinya duduk-duduk gitu ya. Iya, betul. Oke, kita dari yang sebelah kiri dulu ya, dari Alfitrah ya. Monggo silahkan. Baik Ustaz, di sini saya izin bertanya ya tentunya tentang sebelumnya passwordnya dulu sayang. Asrama Alfitrah, generasi entrepreneur masa kini. Passwordnya Derek Nyun Pirsa Ustadz, begitu. Oke, Derek Nyun Pirsa Ustadz. Monggo. Baik, tadi sudah disampaikan terkait perilaku komunikasi di media sosial itu seperti apa, dan tentunya itu kan sangat edukatif sekali, terlebih bagi teman-teman kita semuanya yang memang sangat dekat sekali dengan dunia digital yang semakin berkembang gitu. Tapi terkadang di sisi lain itu ketika kita ingin menyampaikan pesan atau kita ingin membuat konten itu kan terjadi reduksi makna ya, karena tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan komunikasi di media sosial itu terjadi akronimisasi gitu loh terhadap
kuantitas dan juga kualitas dari pesan yang ingin kita sampaikan sehingga terjadi kesalahpahaman dalam penerimaannya. Terkait hal tersebut bagaimana kemudian Ustadz kita harus menyikapinya seperti itu. Oke, baik, kita tahan dulu Ustadz. Kita Kita beralih ke sebelah kanan dari rekan-rekan kita Ibnu IPPNU Gondok Usman. Monggo silahkan. Cek derek tanglet niki Ustaz. Monggo. Nggih. Jadi kan tadi sudah menjelaskan tentang hoak, tentang nggih banyak nggih. Terus kula niku nggih ajeng bertanya. Nggih. Kita kan tidak boleh nggih membalas suatu keburukan. Lalu bagaimana kita dapat menangkal hal-hal buruk yang ada di media sosial seperti hoak, ujaran kebencian dan lain-lain. Ngoten niku Ustaz. Terus tambahane apakah kita harus jadi buzzer kebaikan di Indonesia ngoten niku Ustaz? Kan enten sing buzzer-buzzer ngoten niku lah sing jelek-jelek ngoten. Siap. Matur suwun Ustaz. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Monggo Ustadz dijawab dulu dari yang sebelah kiri, dari Alfitroh tadi pertanyaannya mengenai tentang reduksi makna dari pesan yang ingin kita sampaikan. Terkadang orang lain salah paham. Nah, itu bagaimana menyikapinya Ustadz? Innamal a'malu binniyat. Jadi semua itu tergantung niat kita. Ya. Kalau niat kita mengupload sesuatu itu hanya untuk viral, maka mungkin nanti jadinya viral kita cuma dapat senang di dunia. Tapi kalau kita menghapus sesuatu itu untuk amal, untuk kebaikan, maka kita dapat senang di dunia dan juga ibadah atau bernilai tambah di akhirat. Maka dari itu ketika Mbak siapa? Mbak Aninda. Nah, Mbak Aninda mau mengupload sesuatu itu niatkan dalam hati, saya ingin supaya ini menjadi nilai yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ketika kita mengupload video itu kan kepentingannya akan dilihat oleh manusia. Ya kan nggak mungkin ketika kita upload ini biar dilihat oleh buaya, kecuali buaya darat kan nggak tahu ya. Nah, kalau supaya ini dilihat oleh makhluk-makhluk lain, enggak. Kegiatan kita itu untuk manusia. Jadi kemanusiaan itu maka diniati dengan pahala yang nanti insya Allah akan menjadikan kita orang yang mempunyai nilai tambah di akhirat. Jadi kalau mengupload video, mengupload sesuatu itu jangan kemudian hanya untuk kesenangan sesaat atau kesenangan kita pribadi, tapi untuk kebaikan orang banyak. Nah, kalau kita sudah mengupload, kalau kita sudah mengunggah ataupun kita sudah mempunyai konten-konten yang bagus, walaupun orang lain mengatakan, "Oh, ini kurang ini, nggak apa-apa. Yang penting sennya itu adalah kita untuk kemanfaatan orang banyak. Jangan sampai, waduh, ini kok banyak yang mencela, banyak yang ini, kemudian minder. Sudah selesai di situ. Jangan minder ketika untuk kebaikan, ketika kalian minder, wes rampung di situ, sudah selesai. Tapi kalau kalian tetap berjuang, wah ini untuk kebaikan kok nggak apa-apa. Misalkan kalian baca surat, tapi ternyata kok kurang panjang pendeknya masih kurang. Ada usulan ataupun ada komentar, kalian terima, kalian perbaiki komentar yang membangun itu. Ketika kalian di komentar yang buruk, nah nggak apa-apa. Allah Maha melihat niat kita begitu. Nah, untuk Mas ya dari Ibnu ya, tentang yang Jadi pertama tadi tentang ini, yang pertama adalah membalas sebuah keburukan gitu. Kalau Iya. misalnya di media sosial, apakah nanti kita harus menjadi buzzer-buzzer kebaikan? Iya. Tadi katanya begitu, Oke. Ustaz. Membalas keburukan. Keburukan itu jangan dibalas dengan keburukan, tapi keburukan balaslah dengan kebaikan. Masa kita kalah sama pohon mangga. Pohon mangga itu ketika kita lempar batu, balasannya apa? Mangga. Iya kan? Masa kita kalah sama ayam? Ayam itu makan jagung, cuk nodol jagung. Balasannya apa? Telur. Pitik dipakani jagung, balasnya ndrok. Awak dhewe pakani ndrok, balesnya no, telek, ya toh? Itu kita. Makanya ketika kita ingin menjadikan hidup kita itu bermakna, hidup kita itu berkualitas, ada orang buruk, tetap kita kasih perlakuan yang baik. Jadi orang yang baik itu adalah ketika Kanjeng Nabi dawuh, man ahsana man asa'ahu. Orang yang bisa berbuat baik kepada dia yang buruk. Sama seperti cerita Nabi. Nabi itu pernah mendapatkan ujian-ujian, bahkan dilempar, didun, itu biasa. Akan tetapi apa balasannya Nabi? Silahkan kalian melukai saya tetap memaafkan. Dan tidak butuh menjadi buzzer-buzzer kebaikan. Cukup dengan menangkal itu dengan perbuatan kebaikan kalian. Kita nggak cukup untuk menjadi kebaikan semuanya, tapi asalkan jangan menyakiti orang itu sudah bagus.
Ya, Itu aja. baik Ustadz. Berarti harus dibalas dengan Kebaikan, kebaikan. iya. Meskipun kita dijahatin sama orang begitu ya Ustadz ya. Nak kowe dibalang watu bales tahu lho ngono. Oke, baik. Oke, sudah menjawab semua ya nih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pulang dari sini nanti glowing semua ya karena sudah dapat pencerahan. Oh, ya. Oke, kita harus berpamitan ya Ustadz. Oh, iya, Oke, tapi sebelum pamit nih Ustadz boleh memberikan closing statement sebentar Ustadz terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita sekarang ini hidup di dunia berdampingan dengan media sosial, bagaimanapun kita tidak bisa lari yang namanya, ataupun 1 jam aja kita nggak megang HP itu rasanya dunia itu sudah ribet ya. Kita nggak tahu informasi sana, nggak tahu perkembangan kasusnya ini dan itu. Nah, dalam menyikapi hal demikian, maka kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial itu akan menolong kita ketika kita baik ataupun kita memberikan kebaikan di sana, dan akan menjerumuskan kita ketika kita memberikan sesuatu yang buruk. Artinya siapa yang nandur bakal panen, siapa yang menuai besok nantinya pasti akan mengunduh. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sekali atas kesempatannya pada hari ini. Luar biasa sekali pembahasannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman besti-besti sekalian yang udah hadir di studio. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Nurma Sinta beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.